Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin, pecinta usul fikih yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab usul fikih yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hasan Itu dengan nama kitab Al-Khulasah fi Ushul Fiqh. Insyaallah kitab ini akan dibaca dari awal sampai akhir, mulai hari ini dan hari-hari berikutnya. Kita langsung saja pada halaman 15, yaitu Ta'rifu Ushulil Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu usulil fiqh. Pengertian usulul fiqh. Qabla al-khawdi fi mabahithi usulil fiqh, yajibu alaina an natasawwara hadha al-ilma, wa hadha yakunu bit-ta'rif as-salimi alladhi yuaddi ila at-tasawwur as-sahih. Artinya, sebelum memasuki pembahasan usul fikih, kita harus memahami ilmu ini, yaitu dengan melalui pengertian yang valid yang mengantarkan pada pemahaman yang sahih. Wa kalimatu usulil fiqhi laha ma'nayani, ma'nan fil lughati wa ma'nan fil istilahi. Kalimat usul fikih mempunyai dua makna. Pertama, makna secara bahasa, dan yang kedua makna secara istilah. Yang pertama, usulul fiqhi lughatan, usul fikih secara bahasa. Qabla an takuna kalimatu usulil fiqhi alaman alal fannil mahsusi, kanat murakkaban idhafiyan min kalimatain, usulin wa fiqhin. Kalimat usul fikih sebelum menjadi nama bagi fan ilmu tertentu, ia tersusun secara tarkib idhafi dari dua kalimat, yaitu usulin dan fiqhin. Usulin ini mudhaf, fiqhin mudhaf ilaih. Fal aslu lughatan ma yanbani alaihi ghairuhu, wal far'u ma yanbani ala ghairihi. Al aslu secara bahasa adalah sesuatu yang di atasnya terbangun sesuatu yang lain, sedangkan al far'u adalah sesuatu yang terbangun atas sesuatu yang lain. Wastilahan lahu ma'anin muta'addidah. Secara istilah, lafal al-aslu mempunyai beberapa makna. Minha antara lain ad-dalilu, lafal asal bermakna dalil. Kaqaulihim al-aslu fi hadhil mas'alati kada. Seperti ucapan para ulama, al-aslu dalil dalam masalah ini adalah begini. Ai daliluha, yakni dalilnya masalah ini. Sanian, yang kedua bermakna al-qa'idah al-mustamirrah, kaidah yang berlaku. Kaqaulihim, seperti ucapan ulama, al-aslu fil maitati at-tahrim, kaidah yang berlaku dalam bangkai adalah mengharamkannya. Ai al-qa'idatul mustamirratu fiha hiya tahrimu akliha, yakni kaidah yang berlaku dalam bangkai adalah mengharamkan memakannya. Wa kaqaulihim, dan seperti ucapan para ulama, aklul maitati wa ibahatuha lil muqtarri ala khilafil asli, memakan bangkai dan membolehkannya bagi orang yang dalam kondisi darurat itu berbeda dengan kaidah yang berlaku. Ai ala khilafi al-qaidati, yakni berbeda dengan kaidah. Itu lafal aslu secara istilah. Wal fiqhu lughatan al-fahmu, wa minhu qauluhu ta'ala qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Fikih secara bahasa adalah paham. Di antara fikih yang bermakna paham adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka berkata, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu, kami tidak paham.
kathiran terhadap yang banyak, mimma taqul dari apa-apa yang kamu ucapkan. Wastilahan, adapun secara istilah, fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu, yaitu mengetahui hukum-hukum syariah allati tariquha al-ijtihadu, yang melalui ijtihad. Wa dzalika kal ilmi bi anna an-niyyata fil wudu'i wajibatun wa anna al-witra mandubun wa anna tabyitan niyyati min al-laili syartun fi shaumi ramadhana wa anna az-zakata wajibatun fi mali as-sabiyyi wa ghairu wajibatin fil huliyyil mubahi wa anna al-qatla bi muthaqqalin yujibul qisasa. Artinya, termasuk fikih secara istilah adalah seperti mengetahui bahwa niat dalam wudu hukumnya wajib. Sesungguhnya sholat witir hukumnya sunnah. Dan berniat pada malam hari adalah syarat bagi puasa Ramadan. Dan sesungguhnya zakat hukumnya wajib dalam harta anak-anak dan tidak wajib dalam perhiasan yang mubah. Dan sesungguhnya membunuh dengan benda tumpul itu mewajibkan qisas. Wa ghairi dzalika minal masaili al-ijtihadiyah allati waqa'a fiha al-khilafu bainal ulama'i. Dan masalah-masalah lain yang berupa masalah-masalah ijtihadiyah yang di dalamnya terjadi perbedaan di kalangan ulama, itu disebut fiqih. Bihilafi al-masaili al-qat'iyyati allati la majala fihi lil ijtihadi. Tidak termasuk fikih adalah masalah-masalah yang qat'i, yang pasti, yang bukan medan ijtihad. Bi an kanat ma'lumatan min ad-din bid-darurah, karena masalah tersebut diketahui dari agama secara pasti atau secara mudah. Wa dzalika kal ilmi bi anna as-salawatil khamsata wajibatun wa anna shiyama ramadhana wajibun wa anna az-zina haramun wa anna ar-riba haramun wa ma syabaha hadza min al-umuri al-qad'iyyati fa ma'rifatu hadhihi al-masaili la tusamma fiqhan ala hadha at-ta'rif. Termasuk yang bukan fikih adalah seperti mengetahui bahwa salat yang 5 waktu hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, zina hukumnya haram, riba hukumnya haram, dan yang sama dengan hal-hal tersebut di atas, yang berupa perkara-perkara yang banyak yang qat'i, perkara-perkara qat'i yang jumlahnya banyak. Sehingga mengetahui masalah-masalah yang qat'i ini tidak disebut fiqih menurut takrif ini. Fal ma'rifatu huna bi ma'na dhanni li'annaha khassatun bil masaili al-ijtihadiyyati wa hiya madnunatun. Ma'rifat dalam pengertian ini, takrif ini bermakna dhon. Dhon artinya dugaan kuat. Karena ma'rifah dalam takrif tersebut itu khusus dengan masalah-masalah ijtihadiyah. Sedangkan masalah ijtihadiyah itu diduga kuat, tidak pasti. Wa hadha ta'rifu Imamil Haramain wa hunaka ta'rifatun ukhra katsiratun lil fiqh. Ta'rif fikih di atas ini adalah ta'rif yang diajukan Imamul Haramain, dan di sana ada banyak ta'rif fikih yang lain. Wa amma mawdu'u ilmi al-fiqh fa huwa fi'lul mukallafi min haitsul hilli wal harmati, ay min haitsu urudil ahkami syar'iyyati lahu. Adapun objek ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dari sisi halal dan haramnya, yakni dari sisi datangnya hukum-hukum syariah terhadapnya, dari sisi pemberian status hukum syariah terhadap perbuatan tersebut, apakah halal atau wa amma istimdaduhu fa minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa ghairi dzalika minal adillati syar'iyyati
Adapun sumber fikih adalah dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Wa faidatuhu imtithalu awamir syar'i wajtinabu nawahihi al-muhassilani lil fawaid ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati. Sedangkan faidah dari fikih adalah menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yang mana keduanya dapat menghasilkan faidah duniawi dan faidah ukhrawi. Usulul fikhi istilahan, usul fikih secara istilah. Wa amma ta'rifu usulul fikhi istilahan ba'da an sar laqaban wa 'alaman 'alal fannil makhsusi faqad 'urifa bi ta'arifa katsiratin. Adapun takrif usul fikih secara istilah, setelah ia menjadi nama bagi fan ilmu tertentu, maka usul fikih diberi takrif dengan takrif yang banyak. Min asmaliha, di antara takrif yang paling lengkap adalah annahu ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafidi. Usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil fikih yang ijmal dan cara mengambil faidah darinya, yakni dari dalil fikih yang ijmal itu, dan keadaan orang yang mengambil faidah. Wa dzalika kama'rifati anna mutlaqal amri lil wujubi wa mutlaqan nahyi lit tahrimi wa anna aqwalan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wal ijma'a wal qiyasa wa ghairu dzalika min al adillati al ijmaliyati hujjatun syar'iyyatun. Termasuk usul fikih adalah mengetahui bahwa mutlak amar menunjukkan wujub, mutlak nahi menunjukkan tahrim, dan sesungguhnya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan perbuatannya, ijma, qiyas, dan dalil-dalil ijma yang lain adalah hujjah syar'iyyah. Jadi mengetahui ini semua, ini adalah usulul fikih. Wal mu'tabaru fi haqqil usuliyyi ma'rifatud dalaili min haitsul ijmal. Wahada qaidun yukhriju ma'rifataha min haitsu tafsil fa innahu min amalil faqih. Maka yang diperhitungkan dalam usuli adalah mengetahui dalil dari sisi ijmalnya, sehingga qaid ini, batasan yang mana ijmal itu mengeluarkan, mengetahui dalil dari sisi tafsirnya. Kalau mengetahui dalil dari sisi tafsirnya, maka itu bukan usul fikih, tapi fikih. Fa innahu min amalil faqihi. Maka mengetahui dalil tafsir ini adalah perbuatan faqih, bukan perbuatan usuli. Wa dzalika kal ilmi bi anna as-salata fi qoulihi ta'ala wa aqimus salata wajibah, wa anna az-zina fi qoulihi ta'ala haram, wa anna ar-riba fi qoulihi ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba haram. Termasuk dari mengetahui dalil tafsir adalah ini amalul faqih. Termasuk al faqih adalah mengetahui bahwa sholat dalam firman Allah wa aqimus sholah adalah wajib. Zina dalam firman Allah wa la taqrabuz zina adalah haram. Riba dalam firman Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu haram. Ini perbuatan faqih, bukan perbuatan usuli. Wal farqu bainad dalil al-ijmali wa dalil tafsili. Perbedaan antara dalil ijmali dan dalil tafsili adalah anna dalil al-ijmaliyah la yata'allaqu bi juz'iyyatin mu'ayyanatin bi khilafid dalil tafsiri, bahwa sesungguhnya dalil ijmali tidak berkaitan dengan masalah khusus tertentu, berbeda dengan dalil tafsili. Jadi kalau dalil tafsili itu berkaitan dengan masalah khusus tertentu. Wa qauluhu ta'ala aqimus sholata khassun bis sholati la alaqata lahu biz zakati wala bil haji.
Maka firman Allah wa aqimus shalah ini khusus pada salat. Ia tidak berkaitan dengan zakat dan haji. Wa qauluhu ta'ala wa atuz zakata khasun biz zakati la alaqata lahu bis salati wal ula bil haji. Dan firman Allah wa atuz zakah ini khusus pada zakat. Ia tidak berkaitan dengan salat dan haji. Walidzalika summiyah tafsiliyan. Oleh karena itu dalil ini, firman ini seperti aqimus sholata dan atuz zakah ini disebut dengan dalil tafsil. Li'annahu khasun bi juz'iyatin muayyanatin la alaqata lahu bi ghairiha. Karena dia khusus terhadap masalah tertentu, tidak berkaitan dengan masalah yang lain. Bihilafi qaulina al-amru lil wujubi fa innahu la ta'alluqa lahu bi juz'iyatin muayyanatin wa innama huwa syamilun li kulli amrin. Ini berbeda dengan perkataan kita al-amru lil wujub, amar menunjukkan wujub. Karena perkataan ini tidak berkaitan dengan masalah khusus tertentu, tetapi dia meliputi pada semua amar. Fahuwa yashmulu qawluhu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata wa jahidu fillah wattaqullaha wa ghayra dzalika minal awamir. Maka al-amru lil wujub ini meliputi firman Allah wa aqimus sholata dan wa atuz zakata wa jahidu fillah dan ittaqullah dan amar-amar yang lain. Wa haitsuma wajadna sighatal amri fi kalamil syari' hamalnaha 'alal wujubi haitsu la qarinata tasrifuhu anhu. Sehingga setiap kali kita mendapati sirat amar dalam firman Allah dan Rasulnya, kita mengarahkan amar tersebut pada wujub selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari makna wujub. Fad-dalilul ijmaliyyu la 'alaqata lahu bil juz'iyati bihilafi ad-dalil at-tafsiliyyi fa innahu yadullu 'ala juz'iyyatin mu'ayyanatin wa yata'allaqu biha wa la yata'addaha ila juz'iyyatin ukhra. Adapun dalil ijmali itu tidak berkaitan dengan masalah-masalah khusus, berbeda dengan dalil tafsili. Karena dalil tafsili ini menunjukkan masalah khusus dan berkaitan dengannya dan tidak melewati pada masalah khusus yang lain. Jadi hanya berkaitan kepada masalah khusus tertentu. Wa amma kaifiyatul istidlal bid dalail ijmaliyati. Adapun yang dimaksud dengan kaifiyatul istidlal bid dalail al ijmaliyah wa hiya al faqratu tsaniyatu fi ta'rifi usul fiqh, dan ini merupakan bagian kedua dalam ta'rif usul fiqh. Fal muradu biha kaifiyatu istinbatil ahkami syar'iyyati minha halah ta'arubiha. Maka maksudnya adalah cara untuk mengeluarkan hukum-hukum syariah dari dalil ijmali ketika bertentangan. Di sini menyebutkan ta'arudiha kembali kepada dalil ijmali. Sebenarnya kalau yang bertentangan itu adalah dalil tafsirnya. Yang bertentangan adalah dalil tafsirnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Wayatul Usul Syarhi Lubbil Usul. Wa dzalika ka'ata'arudil khassi wal 'ami. Di antara kaifiyatul istidlal di sini adalah kaifiyatul istidlal misalnya seperti bertentangannya khas dan 'am. Fa innahu yuqaddamul khassu 'alal 'ammi li'anna dalalatal khassi qad'iyyatun wa dalalatal 'ammi dhanniyatun. Termasuk dari kaifiyatul istidlal bid dalail al-ijmaliyah adalah seperti bertentangannya khas dengan 'am. Maka yang khas didahulukan atas yang 'am. Karena petunjuk lafal khas itu qat'i dan petunjuk lafal 'am itu dhanni. Wa ta'arudin nassi ma'al zahir fa innahu yuqaddamu an-nassu 'ala adh-dhahir li nafsi sabab. Dan seperti bertentangannya lafal nas dengan lafal zahir.
Maka yang nas didahulukan dari yang zahir karena sebab yang sama, yakni nas itu qad'i dan zahir itu dhanni. Wa ta'arudil mutawatir ma'al ahadi, dan seperti bertentangannya mutawatir dengan ahad, fa innahu yuqaddamul mutawatiru 'alal ahad, maka yang mutawatir didahulukan atas yang ahad. Wa li nafsis sababi aidan, karena sebab yang sama, yakni mutawatir adalah qad'i dan ahad adalah dhanni. Alama sana'rifuhu fi mabahith at-ta'adud wa tarjih, sebagaimana yang akan kita ketahui dalam pembahasan ta'adul wa tarjih nanti. Wa amma halul mustafidi, adapun halul mustafid, ini bagian yang ketiga dalam ta'rif usul fikih. Fal muradu bihi ma'rifatu ahwali wa sifatil mujtahidi alladhi yanzuru fil adillati wa yurajjihu ba'daha ala ba'diha al-akhar. Maka yang dimaksud dengan keadaan mustafid adalah keadaan-keadaan dan sifat-sifat mujtahid yang melihat pada dalil dan menguatkan sebagian dalil atas sebagian yang lain. Wa yadkhulu fi hadzal mabhathi aidan ahwalul muqallid istitradan, li'anna al-bahtha an halil mujtahidi yaqtadi al-bahtha an halil muqallid. Dan masuk pada pembahasan ini, yakni pembahasan al-mujtahid adalah keadaan muqallid, karena pembahasan mujtahid, keadaan mujtahid ini mengharuskan membahas keadaan-keadaan muqallid. Wal khulasah anna usul al-fiqh yashtamilu ala thalathati umuri. Ringkasnya adalah bahwa usul fikih ini meliputi 3 perkara. Pertama, dalailul fiqh al-ijmaliyah, kedua kaifiyatul istifadati minha, dan yang ketiga adalah halul mustafidi wa sifatuhu. Wa amma mawdu'u ilmi usul fikih, adapun objek ilmu usul fikih adalah bahwa adillatuhu min haitsul awaridillahi qatilaha min kauniha amatan wa khassatan wa amran wa nahyan wa ghairi dzalika. Adapun objek ilmu usul fikih adalah dalil-dalil fikih dari sisi sifat-sifat yang terdapat pada dalil itu. Sifat-sifat yang terdapat pada dalil itu, yaitu ada kalanya sifat itu, dalil itu adalah am, ada kalanya khas, ada kalanya amar, ada kalanya nahi, dan lain sebagainya. Seperti zahir, nas, mutlak, muqayyad, mujmal, dan sebagainya. Wa ma ghayatuhu fahiya al-wusulu ila al-ahkam asy-syar'iyyati min al-adillati at-tafsiliyati biwasitatiha. Adapun tujuan dari usul fikih adalah mengetahui atau sampai pada hukum-hukum syariah dari dalil tafsirnya dengan perantara usul fikih. Sebab usul fikih itu media untuk mengistinbat hukum syar'i dari dalilnya. Ala makna annahu la budda min ma'rifati usulil fiqh linatamakkana min istinbatil hukmi syar'i min ad-dalil at-tafsili, wa dhalika li'anna ad-dalil at-tafsiliyya wahdahu la yufidu dhalika. Maksudnya adalah kita harus mengetahui usul fikih agar kita mampu mengistinbat hukum syar'i dari dalil tafsil. Hal itu karena dalil tafsil saja tidak mampu untuk mengistinbat hukum syar'i. Fa idza qara'na qaulahu ta'ala aqimus salata arafna annahu amrun bi iqamatiha, walakinnana la na'rifu halil amru biha ala sabilil wujubi amin nadbi amit tahyiri, li'anna al-amra yusta'malu fi kulli hadhihi al-ma'ani kama yusta'malu fi ghairiha. Ketika kita membaca firman Allah aqimus salata, maka kita tahu bahwa firman ini adalah amar, perintah untuk mendirikan salat. Tetapi kita tidak tahu apakah amar, apakah perintah dalam ayat ini menunjukkan wujub atau nadb atau takhyir, memberikan pilihan. Mengapa kita tidak tahu? Karena amar
digunakan pada makna-makna ini sebagaimana digunakan pada makna yang lain seperti tahdid dan semacamnya. Lakinnana idza arafna fi usulil fiqh anna mutlaqal amri lil wujubi wa annahu la yusrafu anhu illa biqarinatin arafna anna as-salata wajibatun fi qoulihi ta'ala aqimus shalah wa dzalika bi isti'malil qiyasil mantiqi. Tetapi apabila kita tahu dalam usul fikih bahwa mutlak amar menunjukkan wujub dan wujub itu dan amar tidak dipalingkan dari mana wujub dan amar tidak dipalingkan dari mana wujub kecuali ada dalil, maka kita tahu bahwa sholat hukumnya wajib, yaitu dengan menggunakan istiqmal, dengan menggunakan qiyas mantiki atau silogisme. Kita tahu bahwa sholat itu wajib dari firman Allah aqimus shalah dengan menggunakan qiyas mantiki atau silogisme. Panaqulu, maka kita berkata aqimus sholata, aqimu fi qoulihi ta'ala aqimus sholata amrun wa hadha huwa ad-dalilul tafsiri. Aqimu dalam firman Allah aqimus shalah adalah amar dan ini adalah dalil tafsiri. Yang mana? Yang aqimus shalah ini. Wal amru lil wujubi, sedangkan amar menunjukkan wujub. Wa hadha huwa ad-dalilul ijmali. Dan ini yakni al-amrul wujub ini adalah dalil ijmali. Fatakunu an-natijatu, maka kesimpulannya anna sholata wajibatun, sesungguhnya salat adalah wajib. Wa hadha naqulu fi qoulihi ta'ala la ta'kulu riba, begitu juga kita berkata dalam firman Allah la ta'kulu riba. Bagaimana? La ta'kulu nahyun. Wal nahyu bitahrim, fa'kul riba haram. Artinya la ta'kulu ini larangan, sedangkan larangan menunjukkan tahrim, maka kesimpulannya memakan riba adalah haram. Wa bihadza yatabayyanu lana annahu laula usulul fiqh lama istata'na istinbatul ahkam asy-syar'iyyati min adillatiha at-tafsiliyyati. Dengan ini jelas bahwa seandainya tidak ada usul fikih, kita tidak akan mampu mengistimbat hukum syar'i dari dalil tafsil. Walil jahli bihadzal ilmi zallat aqdamu katsirin mimman tasaddaru lil ilmi wal fatwa duna ma'rifatin bihi fa ahalla haramallah wa harrama halalahu. Karena bodoh, tidak tahu pada ilmu ini, banyak orang yang tergelincir dari mereka yang mengeluarkan ilmu dan mengeluarkan fatwa tanpa mengetahui ilmu usul fikih, sehingga mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Walal ilmu bid-dalil al-ijmali wahdahu yufid, walal ilmu bid-dalil al-tafsir wahdahu yufidu. Maka mengetahui dalil ijmali saja itu tidak berfaedah, sebagaimana mengetahui dalil tafsir saja juga tidak berfaedah. Fala budda min ijtima'id dalilain lil wusuli ila al-hukm asy-syar'i haitsu yantazimu minhuma qiyasun iqtiraniyun min asy-syakl al-awwali inda al-manatiqati. Yakunu ad-dalilu at-tafsili fihi muqaddimatuhu suran wa ad-dalilu al-ijmaliyu muqaddimatuhu kubran wan natijatu hiya al-hukm asy-syar'i. Maka harus berkumpul dua dalil agar sampai kepada hukum syar'i, yaitu dengan menyusun qiyas iktirani dari syakal pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama mantiq. Jadi dalil tafsilnya dijadikan muqaddimah surah dan dalil ijmalnya dijadikan muqaddimah kubra, sedangkan kesimpulannya adalah hukum syar'i. Semoga ini bermanfaat dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ya Rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.